Suamiku tergoda anak majikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Suamiku laki-laki berumur 30 tahun. Profesinya sebagai supir. Dia menjadi supir pribadi dari seseorang. Majikannya seorang yang kaya raya, memiliki anak gadis yang cantik dan masih sangat muda. Mungkin umurnya sekitar 20 tahun atau 21 tahun. Suamiku memang bukan orang kaya, dia hanya orang biasa, bahkan profesinya juga hanya sopir. Tapi untuk penampilan dan tampang suamiku ya lumayanlah, bisa dikatakan laki-laki yang memiliki wajah yang cukup tampan. Suamiku juga gayanya sangat modis, sehingga wajarlah jika anak majikannya itu suka padanya. Walaupun usia mereka terpaut cukup jauh, tapi entah mengapa mereka bisa saling jatuh cinta. Dan bahkan gadis itu sangat tergila-gila dengan suamiku. Aku mengetahui perselingkuhan mereka sejak 1 bulan ini. Aku tahu dari ponsel suamiku yang belum dimatikan dan terbuka chat yang sangat nyata. Aku bisa melihat apa saja yang mereka bicarakan setiap harinya. Semuanya, sejauh apa hubungan mereka, aku juga tahu dari chat itu. Suamiku sudah bekerja dengan majikannya itu selama 2 tahun. Dan 1,5 tahun terakhir, ternyata mereka sudah menjalin hubungan. Sedangkan umur pernikahanku sendiri baru 3 tahun. Dan kami juga baru saja dikaruniai anak. Aku baru saja melahirkan buah hati kami yang pertama, seorang bayi perempuan yang cantik. Setelah tahu perselingkuhan suamiku, tentu aku langsung menemui gadis itu. Tapi dia dengan sombongnya malah berkata bahwa sampai kapanpun dia akan tetap bersama suamiku dan tidak akan pernah mau putus. Tentu aku mengatakan pada gadis itu bahwa dia dan suamiku tidaklah sepadan. Dia seorang anak majikan, sedangkan suamiku hanya bekerja di mereka. Itu pun cuma sopir. Tapi gadis itu tidak masalah dengan hal itu. Yang penting dia cinta dengan suamiku, bahkan sangat mencintai suamiku. Aku benar-benar tak habis pikir, gadis berpendidikan tinggi seperti dia mau dengan suami orang, dan laki-laki itu miskin pula seperti suamiku. Dan dengan alasan cinta, dia begitu tergila-gila oleh suamiku. Aku benar-benar tak menyangka. Tentulah, aku juga sudah menangis berkali-kali. Tak tahu berapa kali aku menangisi hal ini. Bahkan setiap malam, aku menangis. Di setiap sujudku, aku meminta petunjuk agar suamiku dikembalikan lagi padaku. Namun sampai saat ini, suamiku masih tetap dengan wanita itu. Bahkan dia tak berniat untuk meninggalkan wanita itu. Bahkan, suamiku berkata, kalaupun dia harus meninggalkan, dia lebih memilih meninggalkan aku daripada meninggalkan wanita itu. Sebenarnya, aku tidak kuat dengan semua ini. Aku ingin berpisah. Namun, bagaimana aku? Bagaimana anakku? Siapa yang akan memberi kami nafkah? Sedangkan aku itu tidak bekerja. Lagi pula bayiku juga masih sangat kecil, masih sangat membutuhkan aku. Aku juga bukan wanita yang berpendidikan tinggi. Aku hanya lulusan SD, tidak pernah bekerja. Selama ini, aku hanya membantu orang tuaku di rumah, tidak memiliki pengalaman apapun. Aku tidak tahu apa-apa. Aku rasanya benar-benar rapuh, tak memiliki pegangan. Ayahku juga sudah meninggal. Aku seorang yatim piatu. Aku tidak tahu harus kemana aku pergi jika berpisah dengan suamiku. Aku benar-benar takut kehilangannya. Siapa yang akan membiayai aku dan anakku? Namun, di balik itu semua, suamiku tak hanya mencintai wanita itu, tapi lebih utamanya,
Dia ingin hidup enak dengan menikahi wanita kaya, dan dia berpikir tidak perlu bekerja lagi ketika sudah menikah dengannya. Aku pikir niat suamiku itu bukan niat yang baik. Dia tidak hanya mencintai wanita itu saja, tapi lebih-lebih menginginkan hartanya. Aku pun mengatakan hal itu pada gadis itu. Namun dia tidak peduli dan tidak percaya dengan ucapanku. Dia menganggap aku yang berbohong, karena aku ingin mengembalikan suamiku lagi. Dia tidak mempercayai aku, sehingga dia tetap kekeh ingin bersama suamiku. Hingga akhirnya aku tak punya pilihan lain. Aku tetap bertahan dengan suamiku yang berpacaran dengan gadis itu. Namun tak berapa lama kemudian, suamiku malah ingin menikahi wanita itu, karena dia sudah tak sabar ingin menguasai juga hartanya. Tapi tentu orang tua dari gadis itu melarang keras. Mereka tak merestui hubungannya. Bahkan orang tua dari gadis itu sampai mengurungnya di dalam kamar agar tak bisa bertemu dengan suamiku. Hingga mereka nekat. Gadis itu kabur dari rumah dan ingin menikah dengan suamiku secara siri tanpa restu dari orang tuanya. Hingga ini yang terjadi. Suamiku dilaporkan oleh orang tua dari gadis itu atas tuduhan penculikan, karena memang membawa kabur anaknya tanpa izin. Tapi gadis itu malah nekat. Dia malah mengancam akan bundir jika tidak direstui dan izinkan menikah dengan suamiku. Bahkan dia sudah meminum racun hingga menyebabkan kritis dan harus mendapatkan perawatan serius di rumah sakit. Karena hal itu, orang tua dari gadis itu tak tega dan akhirnya dengan terpaksa membiarkan mereka untuk menikah, meskipun sebenarnya mereka tak ridho. Berhasillah suamiku menikahi gadis itu dan menjadi orang kaya. Tapi setelah mereka menikah, ternyata aku tak tahan. Aku tak sanggup di madu, karena tentu aku tak akan pernah diperlakukan secara adil. Setelah kesabaranku benar-benar habis, aku pun memutuskan untuk menggugat cerai. Sekarang, aku sudah memiliki pekerjaan meskipun itu serabutan. Aku sudah tidak takut lagi untuk bekerja keras, memenuhi kebutuhan aku dan anakku. Aku sekarang sudah bisa bangkit dari rasa takutku sendiri dan melawan semuanya. Aku tak ingin ditindas seperti ini oleh suamiku. Aku pun resmi menceraikan suamiku, dan dia tentu langsung setuju dengan hal itu, karena dia malah senang aku tidak akan menjadi bebannya lagi. Namun aku masih berharap suamiku akan memberi nafkah untuk anaknya, sebab dia masih memiliki kewajiban sampai kapanpun. Tapi dia tidak pernah menunaikan kewajibannya itu. Hingga 1 tahun kemudian, bayiku sudah besar sekarang. Dia sudah bisa berjalan, dia tumbuh sehat, meskipun kehidupan kami sangat sederhana. Aku bekerja serabutan, kadang menjadi asisten rumah tangga, buruh cuci, apapun itu aku kerjakan, yang penting halal, agar aku dan anakku bisa makan. Aku pun bisa hidup tenang, meskipun aku dalam kekurangan. Tapi ketenanganku diusik oleh mantan suamiku dan istrinya itu. Mereka tiba-tiba datang dan ingin mengambil anakku. Katanya, wanita itu tidak bisa memberikan anak kepada mantan suamiku, sehingga mereka mau mengambil anakku. Aku benar-benar tak sudi dan tak rela. Selama ini mereka tidak pernah peduli dengan aku dan anakku. Lalu tiba-tiba datang dan ingin mengambil anakku begitu saja, karena mereka tak bisa memiliki anak. Aku rasa itu adalah sebuah karma yang harus mereka terima, karena mereka sudah zalim kepada aku dan juga anakku. Aku tak akan membiarkan mereka mengambil anakku dariku. Akulah ibunya yang lebih berhak. Akhirnya mereka tak ada lagi mengusikku. Namun 1 tahun kemudian, mantan suamiku itu datang. Dia berkata ingin kembali lagi padaku. Dia ingin rujuk, karena ternyata dia sudah diceraikan oleh istrinya itu, sebab dia ketahuan selingkuh dan istrinya tidak terima, sehingga dia dicampakkan dan dibuang.
Kupikir setelah dia bisa menikah dengan orang kaya, dia akan berubah dan bisa setia. Tapi ternyata tidak. Karena alasan istrinya tidak bisa memberikan anak, dia selingkuh dengan wanita lain agar bisa mendapatkan keturunan. Aku pun tentu tidak sudi. Dan aku biarkan dia menangis sendirian. Dan aku tidak pernah memperdulikannya. Aku tak sudi diajak rujuk. Aku tak ingin mengulang kesalahan yang sama, karena menikah dengannya adalah sebuah kesalahan bagiku. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.